Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada peserta MOOCs Massive Open Online Courses untuk mata kuliah Hukum dan Etika Siber. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Suryanita. Saya dosen di Prodi Kajian Ilmu Kepolisian di SKSG Universitas Indonesia. Dan dalam hal ini saya akan membimbing teman-teman di MOOCs untuk 6 pertemuan dari pertemuan 6 sampai dengan pertemuan 12. Oke, kita mulai dulu terkait hukum dan etika cyber. Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait konvergensi informatika pada hukum cyber, di mana konvergensi mengarahkan kepada satu titik pertemuan teknologi informasi dan komunikasi. Konvergensi hukum telematika, di mana kemampuan jaringan yang berbeda-beda untuk membawa layanan voice over internet protokol atau suara switch network video melalui televisi kabel atau asinkronus digital subscribe, align, kemampuan untuk berbagi layanan melalui jaringan tunggal seperti yang disebut triple P. Telematika singkatan dari Telecommunication and Informatics sebagai wujud dari Computing and Communication and Informatika. Hukum telematika dalam hal ini adalah perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, informasi, dan hukum media. Istilah yang digunakan hukum teknologi informasi, di mana hukum dunia maya, hukum mayantara, istilah tersebut disebabkan karena sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dilihat secara virtual. Kemudian permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik dalam hal pembuktian dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Kemudian kita kembali lagi ke hukum cyber atau cyber law. Cyber law merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium cyberspace. Ya kan? Cyberspace itu apa sih? Cyberspace adalah ruang maya atau dunia maya atau yang disebut dengan online. Kemudian istilah telematika merujuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik lahir dari perkembangan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. Konteks hukum adalah ketentuan hukum baik material tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun material yang tidak tertulis tertuang dalam kebijakan, dalam kebiasaan atau praktek bisnis. Dihubungkan segala komunikasi yang dilakukan dalam cyberspace, hukum telematika, hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik yang terkoneksi melalui internet atau cyberspace maupun tidak terkoneksi dengan internet. Kemudian pengertian hukum cyber. Hukum cyber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Jadi, teman-teman, dalam konteks perbuatan cyber itu seperti apa sih? Yakni adalah perbuatan hukum yang nyata meskipun dilakukan dalam konteks cyberspace. Ya, cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum atau korporasi yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Dalam memasuki dunia maya, menimbulkan hak dan kewajiban karena adanya keuntungan, kerugian yang didapat di cyberspace melalui internet.
Hukum cyber pada peraturan perundang-undangan yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE yang kemudian diubah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Dalam ruang lingkup di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang IDE yang menyangkut ruang lingkup dari Undang-Undang Telekomunikasi, sekumpulan data elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data, interchange surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Dalam konteks pasal 22 Undang ITE, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi adalah sebagai berikut. Misalnya dalam akses jaringan telekomunikasi, kemudian akses ke jasa telekomunikasi, akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Baik, jangan lupa membaca sumber bacaan dalam Munir Nunirman tahun 2017 tentang pengantar hukum cyber Indonesia di Raja Wali Press Depok, kemudian TP Gomgom Siregar di 2020 suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Revita Bandung, Ruslan Renggong 2017 hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Demikian penjelasan saya terkait hukum dan cyber. Dalam konteks minggu depan, dalam pertemuan ke-7 saya akan menjelaskan juga terkait soal bagaimana tentang tujuan dan azas terkait yuridiksi di dalam hukum dan cyber. Sampai ketemu lagi pada pertemuan ke-7 untuk Masif Open Online Course. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.